Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ketiga. Judul renungan kita pada hari ini adalah bebas. Seorang pemuda menceritakan kegelisahannya kepada Pak Pendeta. Ayah dan kakek saya dahulu suka melakukan praktek okultisme. Semasa kecil saya bahkan diserahkan ke penghulu kegelapan. Akankah semuanya itu mendatangkan kutuk keturunan dalam kehidupan saya? Pak Pendeta menangkap maksud pemuda itu. Dengan tatapan tajam beliau berkata, tidak nak, karena engkau sekarang adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dimulai dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, kutuk masuk dalam kehidupan manusia. Oleh karena ketidaktaatan terkutuklah laki-laki dan perempuan. Syukurlah kepada Allah, pada saat itu juga dia merancangkan upaya pembebasan bagi umat manusia. Firman-Nya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Keturunannya yang dimaksud Allah adalah putranya, Yesus Kristus, yang akan datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, mati menanggung dosa. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus menebus kita dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk. Galatia 3 ayat yang ke-13. Segala kutuk telah dipatahkan begitu Yesus mengatakan sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Ditebus oleh darah Yesus, kita sekarang adalah ciptaan baru. Kita bukan lagi anak-anak perhambaan, melainkan anak-anak Bapa di surga. Mulai hari ini, jangan lagi terperdaya oleh dusta iblis yang mengatakan kalau hidup kita masih terbelenggu. Ingat, harga pembebasan kita telah lunas dibayar. Bagian kita adalah bertobat dan meninggalkan segala jalan kejahatan. Kemudian berjalanlah dalam jalan kemenangan yang disediakan Yesus. Pengorbanan Kristus mengubah kita dari manusia terkutuk menjadi orang-orang yang diberkati. Nah, kita baca terlebih dahulu Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, begitu ya. Oke. Kejadian pasal yang ketiga ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepada kamu bahwa kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat itu?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan tebu tanahlah yang kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya pada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi terhadap suamimu dan ia akan berkuasa atas kamu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri
yang akan dihasilkannya bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu. Nah, kalau kita baca ayat 6 ya, perempuan ini tergoda untuk memakan buah pohon itu, karena secara lahiriah penampakannya itu bagus. Jadi pada saat manusia itu tergoda oleh daya pikat dunia, maka pada saat itulah imannya mulai goyah. Karena kalau imannya kuat, logikanya ya dia tidak akan tergoda, bukan? Tapi faktanya dia tergoda, itu tandanya imannya mulai goyah. Sehingga perkataan Allah itu menjadi samar-samar dalam kehidupannya. Jadi perkataan Allah itu tidak tegas terdengar dalam kehidupannya. Itu yang membuat dia menjadi mudah untuk tergoda. Kalau firman Tuhan itu benar-benar tegas, jelas dalam kehidupannya, maka orang tidak akan mudah tergoda. Gitu ya. Nah, kemudian efek yang berikutnya adalah perintah Tuhan itu jadi kabur dan tidak berefek lagi. Kalau karena penampilan daripada pohon itu yang luar biasa bagus, buahnya luar biasa bagus, maka larangan Tuhan, ini perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan bisa berarti larangan, bisa berarti perintah memang benar-benar harus melakukan ini, harus melakukan itu. Nah dalam hal ini, manusia melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu seolah-olah menjadi kabur, tidak jelas. Karena apa? Karena keindahan daripada pohon yang dilarang itu jauh lebih menguasai pikiran manusia daripada perintah Tuhan yang sudah menjadi kabur itu. Efek daripada perintah Tuhan itu menjadi kabur, maka firman Tuhan itu tidak akan mempengaruhi kehidupan Anda. Pengaruh berikutnya adalah kenikmatan di dalam dosa. Kenikmatan di dalam dosa itu bisa membuat orang tidak peduli terhadap firman Tuhan. Karena memang merasa nikmat, merasa enjoy, sehingga firman Tuhan itu dianggap kurang bermakna dalam kehidupannya, begitu ya. Jadi karena kenikmatan dalam dosa itu lebih mendominasi kehidupannya, maka firman Tuhan itu ditinggalkan. Celakanya lagi, kenikmatan di dalam dosa ini sama Hawa dibagikan oleh suaminya kepada suaminya. Karena dia memberikan buahnya itu untuk dimakan kepada suaminya juga. Jadi suaminya yang asalnya itu taat kepada Tuhan, karena mungkin dia alasan cinta terhadap istri, atau tidak ingin mengecewakan istrinya, yang sudah susah-susah memetik buah ini. Dan apalagi mungkin testimoni daripada istrinya itu adalah nikmat sekali. Maka sang suami juga turut jatuh di dalam dosa. Itu yang terjadi. Nah, kita mulai masuk 4 akibat daripada dosa. Gitu ya. Akibat yang pertama adalah rasa malu. Firman Tuhan dikatakan di sini, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi ada rasa malu ketika seseorang berbuat dosa. Karena memang hal itu memalukan dan tidak sepatutnya dilakukan. Contoh ya, kalau misalkan ada orang yang ketahuan melakukan korupsi, terus itu beritanya itu disiarkan. Ada seorang pejabat X melakukan korupsi, misalkan seperti itu. Atau ada seorang pimpinan perusahaan melakukan korupsi. Maka yang terjadi adalah, tidak ada orang yang diberitakan seperti itu dan ngomong gini, ini loh ya, aku ini luar biasa ya. Bisa melakukan atau menggelapkan uang tanpa orang lain itu tidak tahu. Sampai akhirnya, sekarang barusan mereka tahu. Bukan apa kerjaanku ini luar biasa.
Gak ada orang sih ngomong kayak gitu. Yang ada di TV-TV hanya mereka itu tertunduk lesu. Dan mereka merasa malu, menyesal atas segala perbuatannya. Yang berikutnya, orang melakukan kekerasan. Beberapa waktu yang lalu, di media-media online, lagi hot, ada orang menampar orang lain. Atau melakukan aksi kekerasan. Ya toh? Yang terjadi adalah, ketika melakukan keberdosaan ini, kira-kira setelah melakukan itu bisa dibanggakan apa enggak ya? Atau justru dia berurusan dengan pihak yang berwajib? Pasti memalukan, bukan? Kalau misalkan kita tanya kepada orang itu, apakah Anda, jikalau dikasih kesempatan untuk mengulang, ingin mengulangi perbuatan Anda? Saya rasa kalau orang itu bukan psikopat ya, pasti secara normal jawabannya akan tidak. Karena dia sudah tahu efek daripada melakukan kekerasan tersebut adalah berurusan dengan polisi, ancaman penjara. Tak cuma ancaman, pasti bisa dipenjara itu ya. Nah, hal yang demikian itu pasti akan membuat dia merasa malu. Atau orang yang memanipulasi laporan perusahaan supaya terlihat baik. Ini juga nggak bagus. Dan kalau ketahuan, pasti menimbulkan rasa malu. Gitu ya. Rasa yang kedua adalah rasa takut. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang berjalan-jalan dalam taman, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Jadi ini rasa takut ya. Ketika perbuatan dosa itu terjadi, maka yang terjadi adalah rasa takut. Jadi ada suatu perbedaan status antara yang berdosa dengan yang kudus. Manusia berdosa, kotor, memalukan. Didatangi dengan pribadi yang kudus. Nah, ini pasti ada suatu gap yang memalukan. Jadi ilustrasinya gini ya. Jikalau kita misalkan diundang ke pesta pernikahan, terus yang terjadi adalah kita tuh pakai pakaian olahraga. Nah, ini gak lucu ya. Karena orang-orang tahu ini bukan pakaian yang cocok. Keberadaanmu pakai pakaian olahraga di tempat pesta makan malam, itu tidak cocok kostumnya. Sama seperti status keberdosaan manusia, itu tidak cocok jika dibandingkan dengan kekudusan Tuhan. Tidak cocok gitu. Karena tidak cocok, menimbulkan rasa takut, rasa tidak nyaman, sehingga bersembunyilah manusia dan istrinya di hadapan Allah. Tapi yang luar biasanya itu ayat 9. Yaitu Yahweh Elohim yang memanggil manusia itu tetap berfirman, di manakah engkau? Nah ini bagi sebagian orang yang melihat, tuh Allah itu kok tanya ya, di manakah engkau? Bukankah Allah itu maha tahu? Nah kalau maha tahu, ngapain dia tanya, di manakah engkau? Jadi ini bukan berarti Allah tidak maha tahu. Anda perlu tahu gaya bahasa namanya antropomorfisme. Anthropos itu manusia, morfe itu bentuk. Jadi gaya bahasa yang menggunakan bentuk manusia. Ini adalah gaya bahasa. Allah maha tahu? Iya. Tanpa bertanya pun dia tahu? Iya. Mengapa dia perlu bertanya? Karena menggunakan gaya antropomorfisme. Karena dia berkomunikasi dengan manusia. Karena itu menggunakan gaya bahasa anthropos. Anthropos itu namanya manusia ya, artinya manusia. Dari sini kita lihat Tuhan itu tetap peduli terhadap manusia. Sekalipun manusia itu berdosa di hadapannya. Oke, mari kita lihat. Ayat 10. Ketika aku mendengar, nah ini ada menjawab ya, bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut. Satu ya rasanya. Karena aku telanjang, malu kan ya. Sebab itu aku sembunyi. Rasa takut yang ketiga itu adalah menjauh daripada hadirat Tuhan, yaitu sembunyi.
Saudara, apa yang menghalangi saudara itu datang kepada Tuhan? Apakah rasa takutmu atau rasa malumu? Atau dua-duanya? Firman Tuhan dalam Matius pasal yang 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Justru Yesus mengundang kita semua untuk datang kepadanya. Jikalau kita merasa diri berdosa, merasa diri malu, merasa takut, saudara datang. Jangan malah menjauh dari hadirat Tuhan. Datanglah kepada Tuhan senantiasa, karena tangannya yang lebar siap memeluk saudara. Saudara, ciri khas ketiga ini penting sekali ya. Karena keengganan seseorang untuk berhubungan dengan sesuatu yang rohani menunjukkan dia itu adalah manusia yang berdosa. Karena ada orang-orang tertentu yang tidak suka bicara hal-hal rohani. Bahkan kalau bicara hal-hal rohani, maka orang lebih cenderung untuk menyetop pembicaraan itu daripada melanjutkannya. Karena ada semacam ketidaknyamanan ketika berbicara tentang ketuhanan atau berbicara tentang Tuhan atau kesucian atau kekudusan. Nah, kalau Anda merasa seperti itu, hati-hatilah. Anda terkena akibat dosa. Nah, ini firman yang dilanggar ya. Firmannya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon itu? Nah, Allah itu sudah tahu. Kalau manusia itu melanggar perintahnya, sudah tahu. Tetapi Allah mau supaya manusia itu ngaku salah dan menyesal atas segala perbuatannya tersebut. Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita tuh ngaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Jangan takut. Dia itu mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti anggur, seperti kain kirmisi, Tuhan akan membuat putih seperti bulu domba. Saudara, dosa kita memang begitu menjijikkan. Begitu kelam mungkin kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk datang ke hadiran Tuhan dan menerima pengampunannya. Kasih-Nya itu selalu lebih besar daripada keberdosaan yang kita pernah lakukan. Sehingga datanglah kepada Dia. Jangan pernah Anda takut. Terimalah Dia dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa apapun itu. Nah, akibat yang keempat adalah saling menyalahkan. Jadi ternyata apa yang Tuhan harapkan bahwa manusia itu yang mau mengaku salah, ternyata manusia tidak berbuat seperti itu. Yaitu malah jawabnya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi daripada pohon itu kepadaku. Jadi malah menyalahkan. Sama juga perempuan itu juga. Ular telah memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi dari dua jawaban ini, seolah-olah mengatakan, aku tuh tidak salah. Nah, jadi begini ya, ini akibat dosa yang keempat, setelah ada rasa malu, rasa takut, kecenderungan menjauh daripada Tuhan, dan yang keempat adalah saling menyalahkan. Jadi baik pria maupun wanita, efeknya sama, saling menyalahkan. Jadi ketika manusia makan buah itu, manusia itu pengen menjadi seperti Allah. Menjadi hakim untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang salah sesuai dengan kebenarannya sendiri. Sehingga manusia tidak pernah mau tunduk
kepada hukum-hukumnya Tuhan. Karena pengen jadi hakim bagi dirinya sendiri. Ketidakmauan untuk tunduk di hadapan Tuhan, itu yang membuat manusia menjauh daripada Tuhan. Nah, berikut akan dijelaskan masalah proto-evangelium, yaitu Injil yang pertama. Ayat 15 ini penting sekali ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji Tuhan yang paling awal untuk menjanjikan kedatangan Mesias. Kalau kita lihat, dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan dia akan menamakan Immanuel. Saudara, dikatakan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Saudara, kenapa kok disebut keturunan perempuan ini ya? Padahal perempuan itu bisa mendapatkan keturunan. Kan berasal juga ada andilnya laki-laki. Kan gitu kan ya? Apalagi ini bangsa Israel, budayanya itu adalah patriarkah, yaitu menganut garis keturunan ayah. Nah, kalau menganut garis keturunan ayah, seharusnya yang dipakai adalah keturunan Adam. Keturunan penyebutannya maksudnya ya, penyebutannya itu keturunan Adam. Kok penyebutannya itu adalah keturunan perempuan ini? Ini pasti ada sesuatu. Gitu ya. Nah, kalau kita merunut sampai ke perjanjian baru, maka Yesus itu dilahirkan dari anak darah Maria, keturunan perempuan itu. Satu-satunya manusia di dunia ini yang lahir tanpa ayah, dalam pengertian ada benih sperma, itu adalah Maria sendiri. Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Karena Matius 1 ayat 21 ayat 23 dikatakan, ia, Maria maksudnya ya, melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Memang arti Yesus, Yosua itu adalah juru selamat, gitu ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sebab sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Luar biasa. Ini sesuai dengan Yesaya 7 ayat 14 yang mengatakan seorang perempuan mengandung dan melahirkan sama laki-laki dan dia akan menamakan Immanuel. Di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan daripada keturunan ular ini, iblis. Jadi penggenapan daripada nubuatan ini adalah ketika Yesus disalib, dan saat itu Yesus menebus daripada dosa-dosa kita, menanggung segala daripada keberdosaan kita, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan menjadi maut, dikalahkan kuasanya, dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu yang terjadi. Jadi ada 4 hal yang Anda akan tanggung ketika Anda berbuat dosa. Pasti ada rasa malu, rasa takut, menjauh daripada hadapan Tuhan. Yang terakhir adalah saling menyalahkan orang lain. Tetapi keempat-empatnya ini bisa disolusikan ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah kepada Dia. Jangan ragu-ragu, jangan bingung, jangan takut, jangan malu. Jangan salahkan orang lain juga. Tetapi jangan juga menghindar daripada Tuhan. Jangan. Tetapi datanglah kepada Yesus, minta ampun, maka Dia akan meluruskan segala jalanmu dan mengubahkan engkau putih seperti salju. Tuhan Yesus memberkati.